Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Dewan Mahasiswa atau Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, Badan Otonomi Mahasiswa, Mahasiswi, dan seluruh mahasantri yang mengikuti kegiatan ini yang saya hormati. Saudara-saudara, para calon mahasiswa. Saya katakan calon mahasiswa karena belum selesai mengikuti ini dan dinyatakan lulus dalam kegiatan pengenalan perguruan tinggi yang disebut dengan ospek atau kita sebut juga Mastama. Apapun namanya, intinya adalah orientasi perguruan tinggi. Orientasi perguruan tinggi itu adalah pengenalan perguruan tinggi. Kita setelah berada di tingkat SLTA, baik SMA, SMK, madrasah aliyah, dan sederajat, yang ingin belajar di perguruan tinggi, di pendidikan tinggi, khususnya pendidikan tinggi keagamaan, lebih khusus lagi di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Rasyidah Kedah Muntai, yang pada saat ini Anda adalah menjadi calon mahasiswa karena ingin menjadi mahasiswa yang murni. Persyaratannya adalah diantaranya kita harus mengikuti kegiatan yang seperti ini. Bisa disebut Mastama, bisa disebut dengan orientasi kemahasiswaan, bisa disebut dengan ospek yang selalu dilaksanakan setiap tahun untuk mahasiswa baru. Para mahasantri sekalian, kita tentu akan mengenal untuk kita lebih mencintai, lebih mendalami, lebih paham apa yang ada di dalam Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran ini. Apa yang akan Anda dapatkan, apa yang akan Anda gali sesuai dengan cita-cita kita. Sebelum kita mengenal, sebelum kita paham, supaya kita jangan tertukar kucing dalam karung, apalagi nukar karung dalam kucing. Artinya kita harus paham dulu sebelum kita masuk. Tapi barangkali sebelum Anda juga masuk ke sini, mungkin ada yang ke sini karena disarankan orang tua, diperintah orang tua, ada keinginan orang tua untuk Anda masuk di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Tapi ada yang barangkali sudah kenal melalui kawan-kawan dan sahabat-sahabat kita yang terdahulu, yang sudah berada di STIQ. Jadi sedikit banyaknya kita sudah memahami apa itu STIQ, bagaimana STIQ itu, dan mau kemana STIQ itu. Tapi barangkali ada yang cuma dengar-dengar saja. Maka untuk merampungkan itu kita sebelum melakukan perkuliahan dan kegiatan lainnya, kita melaksanakan kegiatan masa orientasi ini, masa pengenalan ini, masa untuk kita menggali sedalam-dalamnya. Setelah kita paham, kita tahu, maka kita akan mudah beradaptasi. Itu yang kita inginkan. Maka kita akan berintegrasi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dengan segala kegiatan, dengan segala akhlak yang harus kita dalami dan kita laksanakan. Dan harus pula kita mendalami hal-hal bagaimana cara belajar di perguruan tinggi. Saya kira hal-hal ini juga sudah disampaikan oleh beberapa pemateri yang sebelumnya. Saya mohon maaf karena biasanya saya di awal, tapi kali ini saya di akhir untuk menyampaikan ini. Sebelumnya juga saya menyampaikan selamat kita hari ulang tahun Negara Republik Indonesia, HOT yang ke-75 tahun. Semoga negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang kita inginkan. 17 Agustus nanti adalah hari proklamasi, hari yang sangat bersejarah. Sekalian bagi saya pribadi juga adalah ini ulang tahun yang ke-60. Karena saya lahir tanggal 17 Agustus 1960.
Saudara-saudara sekalian, kita harus tahu visi dan misi perguruan tinggi yang namanya Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Dan harus tahu juga sejarahnya kenapa STIQ ini didirikan. Sebelumnya saya mulai dari sejarah berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran ini. Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran ini diinisiasi. Inisiatifnya adalah Bupati Kabupaten Nusa Utara Bapak Suhail Mukhtar, yang momentumnya adalah pada tahun 2000 dilaksanakan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Amuntai, yang waktu itu dilaksanakan kegiatan-kegiatan diantaranya juga kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Nah, pada saat itu Pak Bupati ini ada keinginan, karena barangkali juga melihat para qari dan qariah yang perlu dibina secara terus-menerus, termasuk juga mereka-mereka yang mendalami Al-Quran, mereka-mereka yang tahfizul Quran dan sebagainya. Dalam rangka perlombaan ini juga diperlukan ada pembinaan-pembinaan yang secara kontinu dan serius untuk mendalami Al-Quran ini. Nah, beliau ingin mendirikan itu, maka momentum itu disampaikan pada saat musyawarah Lembaga Tilawatil Quran, yang waktu itu Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Kalimantan Selatan dijabat oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Maki. Kebetulan beliau ini juga pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nasyidah Khadijah Amuntai. Sekaligus pada saatnya beliau juga menjadi ketua 1 Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Nah, beliau kebetulan karena orang Rasyidah Khadijah Amuntai dan beliau ketua Ilfitiki, dan disambut juga ketua Ilfitiki Hulu Sungai Utara yang waktu itu dijabat oleh almarhum Bapak Fahrudin, yang selanjutnya beliau menggantikan Suhail Mukhtar menjadi Bupati Hulu Sungai Utara. Dan disambut juga oleh ketua DPRD, yang waktu itu ketua DPRD-nya adalah Bapak Haji Muhammad Ilyas, yang sekarang menjadi juga salah satu yayasan daripada Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Nah, pada saat itu dibicarakan, akhirnya lahirlah Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Pada tanggal 2 Oktober tahun 2000 itu diresmikan, dicanangkanlah berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran oleh Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD, kemudian Wakil Gubernur waktu itu Pak Husin Kasah, yang ikut dalam rangka penyenangan berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Dan kebetulan pada saat itu juga diadakan kuliah perdana yang pertama waktu itu disampaikan oleh Profesor Dr. Agil Munawar, yang selanjutnya beliau itu menjadi Menteri Agama. Beliau yang datang ke sini, beliau adalah Maha Guru yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Beliau adalah rektornya PTIQ waktu itu. Beliau yang kuliah perdana dan diresmikanlah pada tanggal 2 Oktober tahun 2000. Nah, berjalan waktu itu kita belum punya gedung, kita belum punya fasilitas. Waktu itu kita kuliah di kantor yayasan di atas yang sekarang dipakai oleh Mahat Ali. Itu dulu yang dipakai. Mahasiswa pertama hanya berkisar 20 orang. Selanjutnya dibangun bangunan ini yang nanti akan kita tempati 2 lantai. Yang bangunan ini dibangun oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menjadi aset Kabupaten Hulu Sungai Utara. Maka berkembanglah pendidikan ini. Jurusan yang kita ambil yang pertama adalah jurusan bahasa Arab. Keinginannya, visinya adalah untuk menjadikan para lulusannya menjadi orang yang tafaqquh fiddin, orang yang paham agama, mendalami Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami dan membumikan Al-Quran. Itu waktu awalnya, karena memang satu jurusan, baru jurusan bahasa Arab. Nah, berjalan tahun ke tahun, berjalan akhirnya kita juga membuka jurusan baru, yaitu pendidikan D2 pendidikan PGSD ME waktu itu.
PGSDME ini udah meluluskan dan akhirnya juga bisa diangkat sebagai pegawai negeri yang ngajar di sekolah-sekolah SD dan madrasah. Nah, namun beberapa tahun berikutnya PGSDME ini ditarik oleh Kementerian Agama, tidak lagi dilaksanakan. Lalu ditariklah karena persoalannya waktu itu juga di sekolah-sekolah umum, utamanya di Kalimantan Selatan ada Unlam yang melaksanakan di 2 PGSD ini. Akhirnya itu tidak berjalan, kita jalan lagi dengan satu jurusan bahasa Arab. Selanjutnya pada terakhir kita membuat lagi jurusan baru, membangun jurusan baru, yaitu jurusan PGMI lagi, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Hal ini berdasarkan kajian, berdasarkan orientasi bahwa tamatan aliyah yang puluhan ribu setiap tahun itu menjadikan dasar untuk bisa kita buka jurusan baru ini. Kemudian kita melihat juga bahwa guru agama yang ngajar di PGMI itu di Madrasah Ibtidaiyah, baik yang swasta ataupun negeri, secara keseluruhan itu masih kurang. Karena masih ada guru-guru honor dan tidak mencukupi sesuai dengan yang dikehendaki. Oleh karena itu kita memproduksi yang baru ini, menjadikan PGMI itu menjadi lulusannya, menjadi harapannya menjadi guru madrasah ibtidaiyah yang mempunyai kemampuan khusus. Kemudian lulusan yang berdaya saing, mampu bersaing di tengah-tengah masyarakat. Dia mampu bukan hanya menjadi guru, dia mampu bukan hanya menjadi pengajar Al-Quran, tapi di bidang-bidang lain dia punya kemampuan lain juga, mampu bersaing dengan orang lain. Kemudian dia juga menjadi khairul ummah, menjadi orang yang terbaik, orang yang bermanfaat di masyarakatnya, menjadi pemimpin masyarakat, menjadi alternatif di masyarakat, memecahkan segala persoalan-persoalan masyarakat dengan rujukan Al-Quran. Yang paling utama adalah mereka memahami Al-Quran. Ini yang kita kehendaki, ini yang kita inginkan dalam rangka pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran yang 2 jurusan ini. Saya berharap ada mempelajari ini sedemikian untuk diketahui bahwa apa yang dilakukan di perguruan tinggi itu ada 3 perguruan tinggi. Perguruan tinggi ada 3 hal yang menjadi kegiatan yang lingkupnya itu diantaranya adalah bidang akademik. Bidang akademik ini adalah perkuliahan yang kita lakukan, menggali sebanyak-banyak ilmu pengetahuan, seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, dan setinggi-tingginya pengetahuan yang bisa Anda gali di situ, di bidang akademik, melalui para dosen, sesuai dengan jurusannya, sesuai dengan pegangannya masing-masing, itu didalami, itu yang dikehendaki. Dan dalam rangka ini juga bisa ditambah dengan kegiatan-kegiatan lain yang kaitannya bagaimana menambah kemampuan pengetahuan. Yang kedua adalah bidang penelitian. Orientasi penelitian ini adalah penelitian yang kita lakukan, kita tidak hanya sebagai orang yang punya pengetahuan ilmu yang kita dapatkan dari guru, dari kitab-kitab yang ada, tidak. Tapi juga kita seorang peneliti, karena mahasiswa itu sebagai agen of change, agen pembaharuan, agen sosial di masyarakat yang sudah jadi maha, tidak lagi siswa tapi mahasiswa, sudah berdiri. Itu apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang itu harus dianalisis. Maka seorang mahasiswa, dia sudah daya fikirnya itu adalah daya analisis. Apa yang dilihat, didengar, itu dianalisa. Maka itu juga yang menjadi rujukan kita. Sebagai mahasiswa tidak terkontaminasi dengan apa yang didengar, apa yang dilihat saja. Kalau lihat WA, lihat ini dan sebagainya, itu yang langsung ditelan mentah-mentah, tidak. Tapi dia harus ini dulu. Yang dilihat itu harus didengar baik-baik, lalu dilihat fakta, kenyataan, baru kita ngambil sebuah kesimpulan. Jadi seorang mahasiswa seperti itu. Karena memang kehidupan kita ini akan mendapatkan satubdilakal ayyamu ma kunta jahila wa ya'tika bil akhbari ma lam tujawwidi. Hari-hari yang menunjukkan kepada kita bahwa kita ini adalah orang yang jahil, orang yang tidak tahu apa-apa. Karena tahu apa-apa kan, tiba-tiba
ada kabar berita, ada isu dan yang berkembang, baru kita tahu. Wa ya'tika bil akhbari malam tujawidi. Datang kabar kepada berita kepada kita itu yang kadang-kadang datang dari orang yang tidak punya bekal. Datang dari orang yang sebenarnya tidak memiliki data, tidak memiliki kepastian, tapi dia ungkap, dia laksanakan, itu tidak bisa kita langsung itu, karena itu yang akan datang. Oleh karena itu kita menjadi orang yang penuh dengan analisa. Jadi segalanya kita analisis, kita coba, kita lihat, kita teliti lagi, kita dalami lagi, lalu menjadi sebuah kesimpulan. Nah, yang ketiga adalah bidang pengabdian masyarakat. Bidang pengabdian masyarakat, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita dalami, apa yang kita dapatkan, itu dalam rangka juga kita mengabdikan diri kepada masyarakat kita. Artinya kita di masyarakat tidak diam. Kalau mahasiswa menjadi mahasiswa tapi juga tinggal di masyarakat, maka dia sudah berubah menjadi orang yang menjadi agen pembaharuan tadi. Pembaharuan itu artinya yang tidak baik dia perbaiki, yang sudah baik itu diteruskan sebagai agen pembaharuan. Nah, pengabdian masyarakat itu bagian daripada apa yang kita lakukan. Secara formal, nanti pengabdian masyarakat itu kita melaksanakan kuliah kerja nyata atau disebut dengan KKN itu. Nah, jadi tiga hal ini yang menjadi kegiatan yang ada di dalam perguruan tinggi itu, yaitu yang pertama adalah bidang akademik. Tadi terjadi perkuliahan, terjadi diskusi dan sebagainya untuk mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Kemudian kita menjadi seorang yang analisis, meneliti, maka ada kegiatan-kegiatan penelitian. Kemudian kita adalah seorang abdi masyarakat, abdi negara, abdi bangsa, dan abdi agama. Maka di sana kita mencurahkan perhatian kita, apa saja yang dilakukan, maka melalui secara formal kita melaksanakan kuliah kerja nyata. Itu belajar bermasyarakat, berintegrasi dengan masyarakat, dan memecahkan persoalan-persoalan masyarakat. Tiga hal itu yang menjadi ini. Jadi Anda sekalian diharapkan mendalami semua ini, mengenal perguruan tinggi, mengenal struktur yang ada. Nanti dipelajari juga strukturnya dari ketua, pembantu-pembantu ketua, dan jurusan apa, dan lembaga-lembaga apa yang ada di perguruan tinggi ini. Ini harus dikenalkan. Kemudian juga pengenalan tentang bagaimana kuliah di perguruan tinggi. Sudah beda daripada kuliah kita di madrasah aliyah atau di SMA. Biasanya kita mendapatkan pengetahuan mungkin satu mata kuliah, satu bahan ajar kalau kita di aliyah. Tapi kalau di perguruan tinggi mungkin saja satu mata kuliah, ada beberapa buku yang harus kita dalami. Jadi caranya juga, cara belajar perlu Anda ketahui, perlu Anda pelajari, perlu Anda sikapi, sehingga mampu untuk beradaptasi di perguruan tinggi. Saya kira hal ini yang saya sampaikan, pesan saya, dalami. Hal-hal yang tidak paham dipertanyakan, ya, karena kita dalam keadaan pandemi dan menghadapi musibah, wabah yang ini menimpa di seluruh dunia, di mana-mana. Maka kita melakukan hal-hal yang sifatnya tidak langsung tatap muka. Ini memang mengurangi kehikmatan dan pendalaman terhadap semua materi yang ada, karena tidak bisa secara langsung kita mempertanyakan yang barangkali kita perlu pertanyakan. Tapi nanti hal ini bisa saja dilakukan, komunikasi ini dengan para mahasiswa sekalian. Saya sampaikan terima kasih, selamat bergabung di perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Kemudian selamat kita merayakan hari ulang tahun 17 Agustus tahun ini. Semoga kita semua menjadi anak bangsa yang baik, anak bangsa yang mengabdi kepada bangsanya, kepada negaranya, kepada agamanya, dan menjadi orang yang bermanfaat. Itu yang dikehendaki tadi, menjadi orang yang khairul ummah, menjadi sebaik-baik umat di masyarakat, dimanapun kita tinggal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Salah dan khilaf mohon maaf. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.